Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan bicarakan tentang Pilkada 2024. Jadi pada tanggal 27 November 2024 kemarin telah dilaksanakan Pilkada di Indonesia sebanyak 451 daerah. Dan 37 diantaranya adalah pemilihan gubernur atau daerah tingkat 1, sehingga yang lain itu adalah pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Jadi dari 37 pemilihan gubernur tersebut, ada 3 daerah yang menjadi sorotan sorotan publik, sorotan masyarakat, yaitu daerah DKI Jaya, DKI Jakarta. Walau bagaimanapun DKI masih ibu kota Indonesia pada setakat ini karena belum pindah ke IKN atau ke Kalimantan. Walaupun secara yuridis formalnya sudah dipindahkan, tetapi secara de facto masih di Jakarta. Yang kedua yaitu daerah Banten, yang juga dekat dengan Jakarta, masih di Pulau Jawa dengan penduduknya cukup banyak juga di situ. Dan yang ketiga di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup banyak juga penduduknya. Jadi 3 daerah ini menjadi sorotan atau menjadi perhatian daripada pengamat-pengamat politik. Tapi di sini kita tidak membicarakan siapa yang menang yang kalah, itu karena mungkin itu sudah dibahas di video-video yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas alasan satu paslon itu bisa menang. Jadi kalau saya lihat dan saya perhatikan, ada 5 alasan paslon itu bisa meraih kemenangan di suatu tempat atau daerah tersebut. Yang pertama tentu masalah mesin politik atau partai. Jadi partai pendukung ini sangat menentukan. Jadi kalau partai pendukungnya itu bekerja dengan maksimal, tentu dia akan bisa meraih suara yang banyak. Karena partai ini dia punya jaringan, sehingga dia gampang untuk mencari massa dan gampang untuk melakukan sosialisasi ke lapangan. Yang kedua tentu masalah figur atau tokoh yang ditonjolkan atau yang ditampilkan menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di daerah tersebut. Jadi kalau kita lihat ke tokoh ini sangat berpengaruh. Seperti kita lihat di Jakarta tersebut, itu tokoh yang paling pengaruh itu adalah Rano Karno, karena dia seorang bintang film, seorang artis, jadi dia punya popularitas tinggi. Jadi berkemungkinan gampang dia bersosialisasi dan dia meraih kemenangan di sana. Walaupun kemenangannya itu sampai setakat ini sudah diumumkan ke KPU, tetapi belum diakui oleh pihak Ridwan Kamil yang kalah. Jadi nanti akan dilakukan gugatan. Jadi masih berproses itu. Yang ketiga itu masalah sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sangat diperlukan. Sebenarnya sosialisasi ini dilakukan sebelum kampanye, sebelum pemilihan itu. Kalau orang itu memang berminat untuk menjadi calon kepala daerah, sosialisasi ini harus dilaksanakan dari awal-awal. Karena sosialisasi inilah yang akan menentukan masyarakat ini melihat kesungguhan atau keyakinan masyarakat itu tumbuh dengan melakukan sosialisasi. Memang banyak dari partai-partai ini lambat melakukan sosialisasi, udah kalah baru mereka menganalisa bahwa mereka salah tunjuk orang untuk menjadi calon orang nomor 1 atau nomor 2 di daerah tersebut. Jadi sosialisasi ini sangat berpengaruh untuk bisa meraih suara yang banyak. Yang keempat masalah program. Kalau saya rasa masalah program, jadi semua paslon itu pasti punya program, itu pasti punya agenda yang baik-baik untuk daerah tersebut. Tetapi program ini harus sesuai juga dengan keadaan daerah tersebut. Tidak mungkin suatu daerah A atau daerah B itu programnya sama, pasti berbeda. Yang kedua masalah waktunya. Jadi ada waktunya itu tepat untuk melaksanakan program tersebut. Nah ini bisa diterima masyarakat, lalu ini bisa meraup suara yang lebih besar. Jadi bisa mempengaruhi untuk meraih suara yang lebih besar. Yang kelima yaitu endorsement. Endorsement ini artinya dukungan. Jadi ada orang-orang yang berpengaruh. Kalau zaman sekarang ini ada namanya selebgram, ada namanya artis, dia mungkin masih aktif di dunia politik atau tokoh politik. Dia mengendorse atau mendukung salah satu calon, sehingga calon tersebut bisa meraih suara yang signifikan atau suara yang meraih kemenangan. Kalau kita lihat di Jakarta kemarin itu, pasangan Pramono dan Rano ini didukung oleh Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan ini adalah mantan gubernur DKI juga pada 2017 sampai 2022 kemarin, dan merupakan juga calon presiden 2024 walaupun kalah. Tetapi walaupun dia kalah, nampaknya suara dia masih kuat di Jakarta, sehingga yang di endorse itu menang. Memang suara endorse ini kita tidak tahu seberapa banyak atau signifikannya berapa, itu tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya endorsement ini mempengaruhi orang untuk memilih satu paslon iya atau tidak gitu. Jadi kalau paslon ini di endorse oleh seseorang,
Jadi paslon yang itu bisa dipilih oleh masyarakat. Jadi saya lihat di daerah-daerah lain mungkin tentu ada juga hal seperti ini, cuma kita belum bisa memantau daerah lain. Nanti kita akan juga berbicara di daerah yang lain. Kalau kita lihat ada 5 faktor yang menentukan kemenangan seorang paslon. Yang pertama itu partai, yang kedua figur, yang ketiga itu sosialisasi, yang keempat program kerja atau agenda kerja, yang kelima endorse. Jadi kalau di tempat Anda bagaimana, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Kalau ada yang kurang-kurang, nanti Anda bisa juga bicara di kolom komentar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Ila muwafiq ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.